kita banyak tahu soal cara belajar yang efektif ya, alhamdulillahnya, dari penemuan neuroscience sih. Dari sini ada banyak insight sih yang bisa kita dapatkan untuk gimana caranya belajar yang efektif. Gua basically ini semua pengetahuan gue soal belajar yang efektif dari segi neuroscience ini hampir praktis semua sih, hampir semua gue dapatkan dari Andrew Huberman. Jadi lo bisa cek langsung daripada kalau merasa anjing nih orang ini, kalau lo nonton sampai 25 menit ya menurut gue yang sangat panjang ini. Kalau lo nonton dan lo udah capek denger gue, lo langsung aja ke Andrew Huberman. Ini sangat insightful sih, sangat insightful. Langsung cari aja Andrew Huberman learning gitu, lo cari aja di YouTube, itu ada video. Iya, basically pengetahuan gue ambil dari situ semua sih tentang belajar dari perspektif neuroscience ya. Di situ dia ngejelasin banyak gitu, jadi lo bisa langsung ke sana sumber gue di sana soalnya. Cuman yang bisa gue jelaskan ya, intinya adalah bahwa tadi kan belajar itu perubahan yang permanen ya, dan dari sudut pandang neuroscience, kalau lo berubah apa sih, kalau manusia berubah itu secara material di manusia itu apanya sih yang berubah kalau orang itu berubah? Ya otaknya gitu. Meskipun nggak cuma otak ya, kalau tentu koordinasi otak dengan, kalau naik sepeda koordinasi otak dengan otot segala macam, tapi bukan pusat ya di otak lah intinya, yang mengatur segala macamnya di otak gitu. Jadi kalau mau belajar, dan belajar itu basically adalah berubah, jadi sudut pandang neuroscience ya, belajar itu adalah ya ngerubah otak basically, ngerubah jaringan otak lo tuh, hubungan antar jaringan otak lo itu gimana gitu. Ini basically ngerubah otak. Dan jadi kalau dari sudut pandang neuroscience, approach belajar ya adalah ya tinggal gimana caranya sih ngerubah otak gitu. Dan otak bisa diubah. Konsep yang pertama yang harus dipahami adalah otak tuh bisa berubah. Jaringan otaknya ya, bertambahnya sel otak gue rasa enggak, cuman hubungan antar sel, kayak ini kan otak ya bukan begini sih, otak gimana bentuknya susah juga, 3 dimensi gitulah intinya. Terdiri dari kumpulan sel gitu, sel neuron ada dendritnya, intinya bentuk selnya beginilah kurang lebih, ada semacam, jadi saling berhubungan satu sama lain lah. Dan hubungan ini bisa merenggang, bisa menguat antar sel, mungkin miliaran sel di dalamnya. Jadi yang bisa diubah tuh hubungan antar selnya gitu. Dan ya inilah konsep neuroplasticity, bahwa otak tuh plastis, bisa diubah dan itu yang pertama, yang katanya bisa diubah. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih yang buat otak tuh berubah, yang buat dia plastis? Neuroplasticity ini kenapa bisa terjadi? Basically 2 hal sih, fokus sama tidur. Udah 2 hal itu sih, basically 2 hal itu. Kalau lo mau otak lo berubah terhadap suatu hal, lo mau belajar, kuncinya cuma 2 sih sebetulnya dari sudut pandang neuroscience ini. Kuncinya cuma lo fokus sama yang lo pelajarin, sama lo tidur. Udah, lo tidur yang cukup, udah itu aja. Kenapa? Karena ini pertama disclaimer, ini otak manusia yang setelah 25 tahun atau setelah berapa tahun gitu. Karena pada anak kecil, gue baru tahu, gue nonton di Andrew Huberman itu, pada anak kecil lo nggak perlu fokus untuk belajar, otak lo bener-bener belajar aja gitu. Cuman ketika lo udah tua ya, lo mulai butuh fokus untuk belajar gitu sih. Oke, itu disclaimer. Fokusnya karena basically ya kita secara intuisi tahu lah ya, kalau mau belajar ya mesti fokus gitu. Lo mau belajar kalkulus, lo nggak bisa belajar kalkulus sambil nonton TV, susah. Tapi kenapa? Secara neuroscience-nya, secara
secara chemical di otak lo, secara zat-zat kimiawi di otak lo itu ada apa sih. Itu ada, ternyata ketika lo fokus memang ada zat-zat dua neurotransmitter sih, dua zat kimia sih, epinefrin sama acetylcholine. Jadi ini mungkin kebalik ya, tapi setahu gue satu-satunya kalau nggak salah epinefrin ini atau adrenalin yang membuat, itu adalah zat yang membuat lo jadi apa ya, jadi alert. Jadi bukan fokus ya, tapi alert, kayak lo jadi ya basically apa ya dari, bukan, kalau lo kebalikan dari santai lah jadi waspada. Dan acetylcholine ini yang membuat lo jadi fokus ke specific things gitu. Kan lo bisa waspada terhadap, ya ada katakanlah fokus pemandangan segala macam, matahari, rumah segala macam. Epinefrin atau adrenalin cuma bikin lo alert, waspada bahwa semua ini ada gitu. Tapi acetylcholine lah yang membuat lo bisa fokus ke satu titik, misalkan satu pohon aja, atau rumah aja, atau matahari aja gitu. Dan ketika lo fokus, ketika lo punya acetylcholine dan epinefrin yang membanjiri sel-sel otak lo, acetylcholine ini akan menandai, ibaratnya kayak ya sel-sel otak lo yang spesifik, yang misalkan lo lagi belajar naik sepeda, dan akhirnya ketika lo fokus ada sel-sel otak lo yang secara spesifik, sel-sel otak yang spesifik yang punya ikatan lebih kuat, yang ikatannya menguat atau merenggang, itu tuh ditandain sama acetylcholine ini. Ini lagi-lagi kalau salah-salah dikit ya, lihat Andrew Huberman lah ya salah-salah dikit, tapi ya itu sih yang dari yang gue pelajarin ya, ditandai oleh acetylcholine, sehingga basically otak lo berubah, lo belajar dan lo butuh fokus itu karena kalau udah fokus ada acetylcholine ini, dan karena ada acetylcholine ini sel-sel otak lo tuh ditandain gitu, ditandain untuk, dan ini kenapa pentingnya tidur, untuk nanti ketika tidur terjadilah penguatan atau perenggangan sel otak itu, terjadilah neuroplasticity. Itu kenapa lo butuh tidur gitu. Jadi itu sih basically skema sederhananya. Lo mesti fokus, karena dengan fokus akan keluar, atau kebalikannya ya timbal baliknya lah, karena kalau ketika lo fokus ada dua zat ini, acetylcholine dan epinefrin, yang menandai titik-titik otak lo ketika belajar itu. Dan ketika tidur lah, kalau butuh tidur yang cukup, sel-sel otak yang udah di marking itu menguat atau merenggang ikatannya, supaya untuk membantu, sehingga lo ya bisa permanen perubahan di otak gitu. Makanya kan ada banyak sekali peristiwa kayak anekdot kayak belajar sebelum tidur gitu, atau misalkan gue sering main gitar gitu, awalnya bar chord kan susah banget, tapi pas setelah bangun tidur jadi langsung tangannya lebih intuitif, lebih otomatis dalam memegang gitar dan menggenjreng gitar setelah tidur gitu. Ya itu karena emang magicnya tuh di tidur. Ketika lo tidur, itulah terjadi neuroplasticity, otak lo berubah gitu. Dan itu kenapa lo harus tidur dan harus fokus. Intinya dua itu aja sih dari sisi neuroplasticity, fokus sama tidur, fokus tidur. Jadi ketika lo, ya paling tantangannya tuh itu sebetulnya, ketika lo fokus, tantangannya itu adalah gimana sih cara fokus. Ya fokus aja kan, fokus sebenarnya bukan suatu hal yang perlu dipelajari, itu gue rasa innate dalam diri lo, kayak ya fokus aja. Tantangannya adalah menurut gue ketika lo mau fokus, ya menjauhi HP, menjauhi gadget. Ketika lo fokus, lo nggak bisa tuh belajar kalkulus
sambil ngechat atau main gitar, belajar chord, belajar kunci gitar sambil tiap 30 detik sekali buka HP buat ngechat gitu. Itu nggak bisa sih. Jadi lo harus ya buat rule of thumb ya, minimalnya lah lo meluangkan ya idealnya sih 60 menit lah gitu. Tapi tentu ada hal yang gak perlu 60 menit banget, mungkin ya 10 menit lah gitu. Lo main gitar 10 menit lah, lo luangin dari 10 menit dulu dah. Lo luangin bener-bener main gitar, bener-bener pikiran lo fokus di gitar, lo gak main HP, lo gak sambil ngobrol sama temen lo gak sambil nonton TV, lo gak sambil ngayal-ngayal gak jelas, lo fokus 10 menit di gitar. Karena dengan itulah neuroplasticity terjadi, dan habis itu lo tidur yang cukup pastiin. Itu aja sih sebetulnya. Meskipun tentu ada hal-hal yang 10 menit fokus doang kayaknya susah sih, kayak belajar kalkulus gitu. 10 menit doang ya bisa belajar, tapi idealnya mungkin ya 60 menit gitu. 60 menit fokus, no distraction. Meskipun di tengah-tengahnya bisa ya ngaso-ngaso dikit gitu sih. Jadi intinya prinsip dasar tadi ya, setelah lo punya tadi apa ya nih, lo punya mindset yang benar, lo punya tujuannya udah jelas, lo punya komponennya udah berhasil lo bedah ke komponen-komponen kecil yang mudah untuk di-tackle, mudah untuk dipelajarin. Langkah selanjutnya ketika lo belajar adalah lo mesti cuman 2, lo mesti fokus dan ya tidur yang cukup. Udah itu aja. Itu sih intinya. Oke, terus sebenarnya itu sih sebenarnya udah selesai sih kalau pertanyaannya bagaimana cara belajar ya. Itu sih bagaimana cara belajar yang efektif. Cuman mungkin apa ya,